Cerita diawali dengan memperlihatkan dua pemburu ilegal yang sedang ngadu doho untuk menembak seekor rusa, di mana rencana mereka gagal setelah tertangkap basah oleh seorang penjaga hutan cagar alam ini. Beliau bernama Rayburn, kita panggil saja Ray. Ini bebenguknya. Perlu diketahui bahwa sebelum menjadi seorang penjaga cagar alam, dulu Ray adalah seorang pemburu ilegal yang juga bahkan mungkin lebih brutal dari pemburu biasa, yang dimana dia memakai perangkat yang sangat mematikan dan sudah membunuh banyak sekali binatang liar di hutan ini. Hal itu pun berubah ketika putri sematawayangnya hilang bak di telan bumi, yang walaupun kejadiannya sudah 3 tahun berlalu, Ray tetap menempelkan poster orang hilang sebagai tanda bahwa dia tetap meyakini jika putrinya masih hidup. Dan sekarang Ray menjadi seorang peminum alias alkoholik yang doyan minum air amer setiap harinya, sebagai sebuah cara agar dirinya bisa melupakan kenangan tentang putri kesayangannya tersebut. Masih di wilayah yang sama, yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal, kita akan melihat seorang sheriff wanita bernama Alice. Ini parasnya, dan mari saya perkenalkan dengan seorang polisi kota bernama Black Hawk, tapi biasa dipanggil Samsul. Ini hidungnya. Sebagai sesama penegak hukum yang beda teritorial, Samsul pun dengan baik hati mengantarkan adiknya yang bernama Brooke. Ini bebenguknya. Samsul menemukan Brooke sudah lebam dan babak belur setelah diketahui terlibat perkelahian dengan seorang preman lokal bernama Sam Moonblood. Harusnya Samsul membawa dia ke kantor polisi untuk diproses. Namun karena Samsul masih menghargai Alice, Samsul pun memilih untuk menyerahkannya kepada sang kakak supaya bisa dididik lebih baik dan jangan sampai terlibat pergaulan anak muda yang nantinya bisa terjerumus ke dalam lubang keninstaan. Saat dalam perjalanan, Alice pun mencoba untuk bertanya tentang apa yang terjadi sebenarnya, di mana Brooks menjelaskan bahwa dia sehabis terlibat perkelahian dengan Sam, si preman lokal, gara-gara seorang wanita yang dirinya malas menjelaskan lebih jauh karena pastinya Alice tidak akan peduli. Dan satu lagi, Alice meminta Brooke untuk menghentikan kebiasaannya mengkretek-kretekkan jarinya itu karena sangat mengganggu pendengaran orang di sekitarnya. Selesai mengantarkan adiknya pulang, Alice pun pergi ke TKP tempat ditemukannya mayat wanita tak diketahui alias Jendo, yang mana setelah ditelusuri Alice pun menemukan sebuah mata tombak tertancap di sebuah pohon, yang bisa dipastikan bahwa gadis tersebut dibunuh oleh seorang yang menganggap ini sebagai olahraga. Kembali ke Ray yang didatangi oleh mantan istrinya bersama suami barunya yakni si Samsul, di mana sang mantan meminta izin Ray untuk membuat upacara kematian bagi putri mereka yang karena sudah saking lamanya menghilang, sang mantan sudah putus harapan dan menganggap jika putrinya telah tiada. Alice sendiri sedang memeriksa mata tombak yang ditemukannya, di mana dia menemukan huruf berinisial MP yang bisa menjadi petunjuk awal untuk menemukan pelakunya. Berita tentang penemuan jasad muda di pinggir sungai membuat Ray langsung ngorejat dan mengira jika itu adalah putri kesayangannya, di mana dia segera menemui Alice di tempatnya dan meminta dia menunjukkan di mana jasad gadis tersebut. Setelah diperiksa ternyata itu bukanlah putrinya, sehingga Ray pergi begitu saja, di mana Alice yang penasaran tentang siapa Ray pun bertanya kepada dokter setempat bahwa Ray adalah seseorang yang sangat buruk di masa lalu, yang Alice tidak akan bisa membayangkan apa yang sudah dilaluinya. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Ketika sedang berada di gubuknya, dia pun langsung dikejutkan dengan kemunculan seseorang dengan baju gilit sedang berkeliaran di wilayah cagar alam, di mana orang itu membawa beberapa tombak dengan sengaja merusak kamera yang telah Ray pasang. Bermodalkan senapan yang biasa dipakai untuk menakuti para pemburu liar, Ray pun langsung menggertak orang bergilit tersebut untuk keluar dan memintanya menjelaskan alasan kenapa dia merusak kameranya. Namun tiba-tiba sebuah tombak hampir saja mengenainya, di mana dia langsung bersembunyi tetapi kena juga, sehingga dia langsung kembali ke mobil dan memilih untuk menghindari orang berbahaya tersebut. Saat itulah dia melihat mobil yang sedang terparkir yang bisa dipastikan itu adalah milik orang psikopat tersebut, sehingga Ray langsung menandainya dengan tanda X supaya bisa memudahkan dia untuk mengetahui tentangnya nanti.
Ray pun kembali ke rumah untuk mencabut mata tombak yang masih tertancap di dadanya, di mana Ray yang kembali memeriksa monitor pun langsung dibuat terkejut saat melihat ada seorang gadis muda yang sedang dikejar oleh pria gili itu dan nampaknya dia sedang butuh pertolongan. Tak bisa tinggal diam pun segera kembali ke tempat tadi dengan membawa lebih banyak peluru dan satu ember cat merah, di mana Ray akan menggunakan cat tersebut untuk menandai baju gilinya sehingga posisinya lebih mudah untuk diketahui. Sayangnya orang itu harus lolos sebelum Ray bisa mencari tahu siapa dia sebenarnya dan apa tujuannya, di mana saat Ray cuci muka di sungai, dia pun menemukan si gadis sudah tergeletak tak sadarkan diri, tapi untungnya masih ada nyawa. Ali sendiri mendatangi toko alat-alat olahraga ekstrim melihat sahabatnya untuk menanyakan tentang mata tombak yang dia temukan, yang mana si sahabat mengatakan bahwa mata tombak ini merupakan senjata untuk berburu bernama Atlatel, sebuah tombak yang hampir mirip seperti anak panah tapi cara kerjanya beda, dibuat sejak tahun yang lalu. Ketika zaman Paleolit Eropa, Atlatel sangat-sangat berbahaya karena kecepatannya yang mampu membunuh seseorang dalam sekejap, dan Alice cukup terkejut saat mendengar nama Simon Blood, si preman lokal yang sempat mengajar adiknya ternyata hobi berburu menggunakan Atlatel, sehingga dia langsung pergi ke markasnya untuk memastikan jika dialah pelaku pembunuhnya. Kembali ke Ray yang sedang mencari pintu bawah tanah yang sebenarnya dulu dipakai sebagai lubang jebakan untuk memburu hewan liar atau membunuh hewan raksasa seperti beruang, di mana saat si gadis siuman, Ray pun langsung menjelaskan bahwa dia ingin menolongnya dan meminta si gadis untuk ikut ke dalam lubang dan bersembunyi di sana sampai situasi benar-benar aman. Bersamaan dengan itu, Alice pun masih melanjutkan penyelidikannya dengan mendatangi rumah Simon Blood, yang di situ dia menemukan senjata Atlatel di basement rumahnya, dan tiba-tiba Alice pun menjelaskan kepada Samsul jika dirinya mencurigai bahwa Simon Blood adalah pelaku dari kasus ini, yang dimana semua bukti cukup mengerahkan bahwa si preman lokal itulah pembunuhnya. Namun Samsul punya kabar terbaru mengenai adiknya yang sempat bertengkar dengan seorang gadis, yang saat melihat fotonya ternyata itu adalah si gadis yang saat ini sedang bersama Ray di dalam lubang. Samsul pun mengatakan bahwa kemarin malam Brooke, adiknya Alice, sempat terlihat saksi sedang bertengkar hebat dengan si gadis. Mungkin saja mereka berdua ada hubungannya semacam pacaran, di mana Sam si preman lokal justru membantu si gadis dengan mengusir Brooke dari sana, sehingga agak kurang meyakinkan jika Sam si preman lokal lah pelakunya. Kembali ke Ray yang sedang menggendong si gadis untuk dibawa ke rumahnya, di mana saat mereka berdua sudah sampai di sana, Ray pun menyuruh si gadis untuk duduk santai dulu, sementara dia akan mengambil air minum. Tapi tiba-tiba Thor? ya, si pembunuh bergil itu ternyata sudah menunggu di sana dari semalam, di mana mereka berdua terlibat perkelahian yang akibat luka dialaminya. Ray pun harus kalah dan sempat tak sadarkan diri. Si pembunuh itu pun menghampiri si gadis dan menikamnya dengan tombak, yang mana di saat bersamaan muncullah Alice yang langsung dikejutkan saat melihat si gadis terluka di rumah Ray, yang alhasil Ray dianggap telah membunuh si gadis tersebut. Saat itulah muncul si pembunuh bergili yang tepat di belakang Alice yang belum sempat kabur dari sana, di mana saat Alice menyuruhnya untuk angkat tangan, dia sempat melihat orang itu mengkretek-kretekkan jarinya, yang ternyata dianggapnya adalah Brooke, adiknya sendiri. Dan apa yang terjadi selanjutnya sebagai seorang penegak hukum yang harusnya membela kebenaran dan membasmi kebatilan, ternyata tidak ada dalam jiwa Alice, karena ternyata dia lebih memilih untuk menembak Ray dan menyuruh adiknya untuk pergi. Tak bisa dibiarkan hidup karena bisa menjadi saksi mata atas kejadian ini. Alice pun berusaha mencarinya dan akan membunuhnya, di mana saat Alice pergi ke gudang, dia pun justru menginjak perangkap beruang yang membuat kakinya terluka parah. Mamam. This is dispatch. Identify, please.
I need an ambulance. Hello? A girl is hurt real bad. Rayburn Swanson. Ray pun pergi ke rumah mantan istrinya dan Samsul, di mana mereka berdua ingin membawa Ray ke rumah sakit. Namun karena Alice tidak akan melepaskannya, maka Ray pun menolaknya dan memilih untuk diobati oleh dokter lokal yang ada di sana. Ray pun dibawa ke sebuah tempat pembuangan rongsokan yang dekat dengan lokasi nongkrong para berandalan, di mana si dokter lokal yang bernama Bun ini orangnya pun dengan baik mau datang dan mengobati si Ray secara sukarela. Saat itulah Samsul melihat si Brooks sedang berjalan menuju para berandalan, di mana si Samsul yang penasaran pun mencoba untuk menghampirinya, tetapi Brooks yang ujuk-ujuk ketakutan pun langsung berlari, yang dimana dia masuk ke dalam mobil van tempat Ray diobati dan mengancam untuk membunuh Dr. Boone jika mereka berani maju. Beruntung ada si Ray yang masih kuat untuk menjatuhkan senjatanya, sehingga Brooks berhasil diamankan dan akan ditangkap atas kasus pengancaman terhadap warga sipil. Mendengar adiknya ditangkap, tentu membuat Alice langsung menemui Samsul untuk bertanya apa salahnya, di mana Samsul sudah mengetahui jika Alice telah menembak Ray pun kali ini tidak bisa membantunya, apalagi si Brooks sudah jujur bahwa dia akan menunjukkan sesuatu kepada mereka. Berlokasi di sebuah gudang pertanian, Brooks akhirnya jujur bahwa setelah bertengkar dengan si gadis dan terlibat perkelahian dengan Sam si preman, Brooks entah bagaimana caranya bisa menang dari seorang preman dan mengikat di gudang sebagai pelampiasan atas kekesalannya selama ini. Sudah jelas bahwa Brooks dan si preman tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan para gadis, sehingga mereka semua menjadi lebih penasaran tentang siapa pembunuh bergilit tersebut sebenarnya. Beberapa hari berlalu, kini Ray sudah pulih dan kembali ke gubuk tuanya tanpa memperpanjang masalahnya dengan Alice yang telah menembaknya dengan tidak pugu-pugu. Sedangkan Alice dan Samsul masih mencari petunjuk tentang pelaku kasus ini, di mana mereka menemui Sam si preman lokal untuk bertanya seputar tombak tersebut. Namun Sam dengan jujur mengatakan bahwa dia tidak pernah memberi inisial pada tombaknya. Apalagi tombak ini terbuat dari pohon pinus yang dia sendiri mengaku hanya menggunakan pohon kalikiria, yang jelas bahannya lebih ringan dan mudah untuk dijumpai. Kembali ke Ray yang sedang jalan-jalan sore, di mana dia melihat sebuah mobil hitam yang mirip sekali dengan mobil milik pelaku. Namun saat dirinya memeriksa tanda X pada bodi mobil tersebut, tidak ada apa-apa di sana. Dari situ Ray memutuskan untuk menjadi matalang dengan nongkrong mengamati jalanan, berharap ada mobil hitam yang lewat. Dan tak lama muncullah sebuah mobil hitam yang langsung diikutinya, di mana saat sudah sampai, ternyata ada tanda X pada mobil tersebut. Namun sang pengemudi adalah seorang kakek-kakek yang tidak mungkin dia pelakunya. Saat ditanya, si kakek pun menjawab bahwa mobilnya memang sering dipinjam oleh seorang tetangga yang tinggal tak jauh dari sini, di mana Ray langsung pergi ke rumah tetangga tersebut dan masuk secara paksa ke dalam rumahnya. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat begitu banyak poster gadis yang hilang, yang di situ juga ada foto wajah anaknya. Dan ketika masuk ke sebuah ruangan, di situ ada seorang gadis yang sedang dibelek tenggorokannya, dan tiba-tiba, ya, itu adalah Dr. Boone, si dokter lokal yang sempat mengobatinya tempo hari. Di saat bersamaan Alice sedang berada di rumah sakit untuk melihat laporan hasil otopsi jasad si gadis yang ditemukan di sungai. Namun karena Dr. Boone yang mengerjakan laporan itu sedang tidak ada di tempat, pun mempersilahkan Alice untuk masuk ke ruangan kerjanya, yang di situ terdapat foto Dr. Boone bersama putrinya yang bernama Melissa Boone. Sesuai dengan inisial pada kalung yang dipakai, ternyata sama dengan inisial pada mata tombak yang Alice temukan. Pada akhirnya terkuaklah fakta bahwa pembunuhan berbaju gili yang doyan memburu para gadis muda ternyata adalah Dr. Boone, dokter lokal yang sudah sering membantu masyarakat sekitar dan terkenal ramah kepada para pasien. Bahkan tadi sempat disandra oleh Brooks, adiknya Alice. Alasan Dr. Boone melakukan ini adalah akibat peristiwa kematian putrinya yang ditabrak oleh seorang pengemudi mobil yang sedang mabuk, di mana pengemudi itu memasukkan putrinya ke dalam bagasi mobil dan membuangnya ke sebuah sungai, yang padahal setelah diotopsi putrinya masih hidup setelah tertabrak dan justru tewas karena tenggelam di sungai yang adegannya ada di film awal tadi.
Untuk membalas dendam atas kematian putrinya yang pelakunya sendiri belum tertangkap sampai sekarang, dokter pun menculik para gadis muda yang memiliki ayah seorang pemabuk, yang salah satunya adalah Putri Ray pada kejadian tahun yang lalu, yang mana setelah diculik dokter pun akan membiarkannya berlari di dalam hutan dan akan memburu para gadis muda tersebut seperti binatang supaya bisa merasakan ketakutan dan penderitaan yang dialami oleh mendiang putrinya sendiri. Dokter pun melepaskan Ray dan menyuruhnya untuk berlari secepat mungkin, di mana dia akan memainkan permainan berburu seperti yang dilakukannya kepada para korban. Di saat bersamaan, Alice pun datang ke rumah Ray untuk memberitahunya tentang siapa pelaku yang sebenarnya, yang dimana dokter pun pasti akan membunuh Ray juga. Tapi nampaknya itu sudah terlambat karena Alice melihat kamera CCTV yang memperlihatkan Ray sedang diburu. Peluang selamat sebenarnya sangat besar bagi Ray. Secara hutan ini adalah wilayah kekuasaannya yang sudah pasti tahu titik di mana yang paling aman, di mana Ray langsung membuka jebakannya dan bersembunyi di balik pohon. Saat dokter pun datang, Ray pun dengan cepat menyergapnya dan memukulnya sampai tak berdaya, yang mana di saat bersamaan muncullah Alice untuk meminta Ray melepaskan dokter pun dan menyerahkannya ke polisi supaya diadili. Namun melihat tindakan Alice sebelumnya yang begitu egois dan tidak bisa memilih mana yang benar, membuat Ray tak harus menurutinya sama sekali dan langsung menjatuhkan dokter pun ke dalam lubang penuh dengan kayu runcing hingga dia tewas saat itu juga. Setelah menghadiri upacara pemakaman untuk putri tercintanya, kini Ray memutuskan untuk berhenti minum alkohol dan pindah ke kopi liong, di mana setelah itu Ray memutuskan untuk menjadi kesatria pengawal raja atau Kingsguard dan merubah namanya menjadi Jaime Lannister. Tamat, ending yang cukup membagongkan.